Hello and welcome. Glad to see you again on my channel. Dalam bahasa Inggris dasar bagian keempat ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat kalimat dengan kata adjective. Oke. Kata adjective ini sudah kita hafal dari hari pertama sampai hari ke-13. Ya, coba cek di video-video sebelumnya. Langsung saja bagaimana kita membuat kalimat kata adjective dengan kata adjective. Kita harus pahami dulu apa itu adjective. Kata adjective adalah kata sifat yang menggambarkan benda, orang, atau binatang. Maksudnya gimana ya? Kalau kita nggak ngerti definisinya, ya saya berikan contoh saja di sini. Di sini ada dua cangkir atau bahasa Inggrisnya cup. Nah, kita ingin mengambil salah satu cangkir. Nah, untuk menunjukkan salah satu cangkir berarti kita harus membedakan, kan? Bagaimana kita membedakannya? Iya, pasti kalau enggak cangkir yang besar atau cangkir yang kecil. Nah, begitu. Nah, besar dan kecil itulah yang dinamakan adjective. Oke? Jadi kalau dua-duanya cup, tapi kita ingin membedakan yang satu besar dan yang satu kecil, maka kita akan menggunakannya dengan kata a big cup, dan kalau cangkir kecil, a small cup. Nah, jadi big dan small itu adalah kata adjective. Oke, saya berikan contoh yang kedua. Di sini ada dua orang, sama-sama laki-laki. Maka kalau orang dewasa, laki-laki, maka kita mengucapkan kata a man. Ya, a man, laki-laki. Cuma kita ingin membedakan yang satu tua dan yang satu muda. Nah, tua dan muda itulah yang namanya adjective. Oke, nah jadi bisa kita gunakan kalimatnya jadi an old man, ya, orang tua, dan a young man, anak muda. Jadi old sama young itu masuk dalam kata adjective. Bisa dipahami? Oke, saya berikan contoh yang ketiga biar lebih paham lagi. Ini ada dua anak kecil, boy, tapi kita ingin membedakan. Nah, yang satu tinggi, yang satu pendek. Nah, bagaimana caranya kita bisa membedakannya? Ya sudah, berarti kita menggunakan yang satu a tall boy, yang satu a short boy. A tall boy artinya anak laki-laki yang tinggi, dan a short boy berarti anak yang pendek. Oke. Saya berikan contoh lagi yang biar lebih paham. Kalau tadi manusia, kita masuk ke dalam bentuk benda. Nah, ini ada dua mobil. Oke. Dua mobil, cuma kita ingin membedakan. Yang satu mahal, yang satu murah. Nah, mahal sama murah itu bentuknya adjective berarti. Ya. Maka kita buat jadi an expensive car. Ya, mobil yang mahal. A cheap car, ya, mobil murah. Expensive car, cheap car. Oke. Nah, itu kalau kita membuat dalam sebuah gabungan kata, ya. Jadi tadi kan kalau ada dua kata, ya, dan satunya kata benda, kemungkinan besar sebelum kata benda itu adalah kata sifat. Oke, karena ingin menerangkan benda tersebut. Nah, sekarang bagaimana dalam buat kalimatnya? Nah, di sini ada kata an old man, ya. Kita ingin memberitahukan bahwa dia tua. Nah, yang satu lagi kita ingin mengatakan dia muda. Nah, kita buat kalimatnya jadi he is old. Ya, dia tua. Dah gitu aja. He tambah is, kemudian adjective old. Selesai. Gitu. Gampang kan? Nah, kalau misalnya dia muda, tinggal he tambahin is. Ya, muda bahasa Inggrisnya young. Jadi he is young. Gitu. Bisa dipahami?
Oke, saya berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Di sini ada a tall boy sama a short boy yang tadi, ya. Dan kita ingin mengatakan bahwa dia, karena dia laki-laki nih, ya, masih tetap kita menggunakan pakai kata he. Dia tinggi dan satu lagi dia pendek. Nah, jadi kalimatnya tinggal ya udah he tambah is jadi he is. Nah, karena tinggi bahasa Inggrisnya tall jadi he is tall. Nah, kalau misalnya dia rendah ya he is short. Oke. Ya. Saya berikan lagi contoh kalimat lagi. Nah, ini kalau tadi bentuknya orang ya. Kalau tadi ya dan laki-laki. Nah, sekarang kalau seandainya dalam bentuk benda. Nah, di sini benda dalam arti mobil ya, car. Tadi kita udah ngomong satu expensive car, yang satu cheap car. Nah, lalu bagaimana membuatnya mobil itu mahal? Gitu loh. Oke. Maka kita buat jadi it is expensive. Ya, it di sini artinya mobil itu. Ya, it ini artinya pengganti. Ya. Kita bisa mengatakan the car is expensive atau kita mengatakannya it is expensive. Gitu, ya. Nah, selanjutnya di situ mobil yang murah. Nah, kita bisa mengatakannya it is cheap atau the car is cheap. Oke, tinggal it tambah is, kemudian bentuk adjective. Oke, kita lanjutkan lagi biar lebih paham. Nah, tadi kan saya masih mengungkapkan kalimat itu dalam dianya laki-laki. Ya, contoh di sini, anehnya laki-laki, marah, gitu kan, angry. Kalau misalnya dia marah, ya tinggal bagaimana caranya? Ya, kita menggunakannya he is angry. Very good. Oke. Nah, sekarang permasalahannya kalau dia itu perempuan. Nah, dalam bahasa Inggris itu dia perempuan sama dia laki-laki memang dibedakan. Kalau dia laki-laki menggunakan he, dianya, ya. Kalau perempuan she, ya. She, shin, ya. Ya. Dia sedih, ya. Jadi kita tinggal menggunakan kalimat she is sad. Ya. Oke, kalau misalnya wanita itu marah, jadi she is angry. Oke, jadi he is, she is, sama it is tadi. Oke, yang mobil tadi ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita merujuk kepada dua orang? Ini dua-duanya lagi gugup atau nervous. Ya, mereka berarti kan. Nah, mereka bahasa Inggrisnya they. Nah, kalau they itu pasangannya dengan are. Jadi they are nervous. They are nervous. Mereka gugup gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya tadi mobil satu. Kalau mobilnya banyak, lebih dari satu. Di sini ada 3 kan? Tiga-tiganya mahal. Nah, bukan it is expensive. Karena lebih dari satu, tetap mereka dalam bentuk benda. Itulah uniknya bahasa Inggris, ya. Nah, jadi mobil-mobil itu gitu maksudnya. Nah, kita gunakan pakai kata they. They are expensive. Jadi they bisa digunakan untuk orang, mereka orang, dan juga bisa mereka untuk benda atau binatang. Ya. Jadi they are expensive. Oke, bisa dipahami? Nah, kita berikan sebuah contoh lagi biar lebih paham. Jadi kata he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, sama it itu atau ini merujuk kepada suatu benda. Ya. Maka diikuti dengan is. Contoh, he is old. Dia tua. Nggak usah ngomong dia laki-laki, dia gitu aja. Oh, kalau he itu pasti laki-laki. Gitu. Ya. She is sad. Dia sedih.
Ya, dia di sini udah mereverse lah, she itu pasti ke perempuan gitu loh. It is cheap. Nah, it ini udah mereverse nih. Kita reverse-nya tadi kemana? Karena tadi kita ngelihat mobil, ya mobil itu. It is cheap. Nah, jadi he is, she is, it is. Coba ikuti. He is old. Sekali lagi, he is old. Oke. She is sad. Oke, sekali lagi ikuti. She is sad. Oke. Ikuti. It is cheap. Sekali lagi, it is cheap. Nah, kemudian ada kata they, mereka. Ingat tadi mereka tidak hanya berhubungan dengan manusia, mereka juga bisa benda atau juga bisa binatang, ya. Pokoknya kalau lebih dari satu mereka berarti. Ya. Contoh, they are expensive. Sekali lagi coba, they are expensive. They, mereka, ya. They are expensive. Kemudian ada ditambah lagi di sini we. Kalau we itu kami atau kita. Ya. Kalau we itu pasangannya dengan are, sama dengan they, pasangannya dengan are. Ya. Jadi we are happy. Kami bahagia. We, kami atau kita. Ya, kalau you sudah tahu semua ya, kamu itu. Nah, you itu berpasangan dengan are juga. Jadi you are tall. You are tall. I sudah paham ya, saya. Nah, beda sendiri, dia pakai am. I am. Jadi I am young. Ya, coba ikuti. They are expensive. Sekali lagi, they are expensive. Ikuti kalimat ini. We are happy. Sekali lagi, we are happy. Oke. Ikuti yang ini. You are tall. Sekali lagi, you are tall. Satu lagi, I am young. Nah, sebenarnya kita nggak perlu harus ngomong I am, langsung aja I am, ya. Ikuti sekali lagi coba, I am young. Oke, sekali lagi, I am young. Oke, very good. Itu kalimatnya kalau kalimat positif. Ya, kalau bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat negatif itu artinya bukan atau tidak. Nah, tadi kan kalau tadi kita mengungkapkan he is old, dia tua. Tapi kita mengatakan dia tidak tua. Nah, tinggal tambahin not setelah is, are sama am. Jadi kayak gini, he is not old. Artinya dia tidak tua. Atau she is not sad. Artinya dia tidak sedih. It is not cheap. Artinya mobil itu enggak murah. Gitu. Ya. Contoh lagi, they are not expensive. Ya. Mobil-mobil itu enggak mahal. Gitu. We are not happy. Ya, kami tidak bahagia. Gitu. You are not tall. Artinya kamu tidak tinggi. Atau I'm not young. Artinya saya tidak muda, udah tua. Emang bener. Oke, nah itu kalimat negatifnya. Ya, dan kemudian bagaimana kalimat pertanyaannya? Nah, kalau kalimat pertanyaan is, are sama am-nya tinggal digeser ke depan. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi apakah dia tua? Ya udah, is-nya geser di depan. Jadi is he old? Gitu, ya. Kemudian apakah dia sedih? Geser is-nya di depan. Jadi is she sad? Jangan lupa buat tanda tanya. Kalau dalam tulisan, kalau di dalam ucapan raising ya, agak sedikit tinggi, naik tone-nya ya di belakang ya. Jadi is she sad gitu loh. Bukan is she sad, tapi is she sad gitu. Ya. Yang ketiga lihat is it cheap? Nah, gitu ya. Naik ke atas ya. Is it cheap? Ya, apakah mobil itu murah gitu. Begitu pula dengan they, we, you ya, are-nya taruh di depan ya. Are they expensive gitu, ya. Kalau kita ngomong berarti nanti di belakang itu kita harus agak meninggi intonasinya. Are they expensive? Oke. Are we happy? Are you tall? Gitu. Apakah kamu tinggi? Are you tall? Atau am I young? Apa saya masih muda? Gitu. Oke, itu membuat
kalimat dalam pertanyaan. Oke, ini baru bagian terkecil aja tentang masalah adjektif. Nanti saya akan bahas lebih mendalam di video-video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, see you dan sampai jumpa pada bagian yang kelima. Bye-bye.